Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya pada kuliah hukum lembaga negara ya. Hari ini kita sudah masuk kepada kuliah yang keenam ya. Berarti sebentar lagi mau UTS nih. Pada kuliah kali ini kita akan membahas lembaga negara yang bernama Dewan Perwakilan Daerah ya atau DPD. DPD ini bisa dikatakan merupakan lembaga negara yang relatif baru ya, relatif baru karena ini baru terbentuk pada tahun 2004 ya, 2004. Jadi DPD ini ya diadopsi ya, dimasukkan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu mulai pada perubahan ketiga UUD tahun 1945 itu terjadi pada bulan November tahun 2001 ya. Nah, kemudian anggotanya ya yang terpilih dalam pemilu 2004 kemudian dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2004 ya, dengan jumlah anggotanya waktu itu masih 128 anggota ya. Nah, sekarang ini jumlah anggotanya sudah bertambah menjadi 136 orang. Nah, timbul pertanyaan kenapa kok anggotanya bertambah jumlahnya? Nah, ini sehubungan dengan bertambahnya juga ya jumlah provinsi di Indonesia ya. Jadi pada tahun 2004 yang lalu itu jumlah provinsi di Indonesia itu masih 32 provinsi. Tapi sekarang ini sudah 34 provinsi ya. Jadi bertambah 2 provinsi. Nah, itu berkonsekuensi kepada bertambahnya juga anggota DPD. Nah, sebagaimana diketahui, memang anggota DPD ini ya, atau Dewan Perwakilan Daerah ini, kita singkat DPD, merupakan perwakilan provinsi. Ya. Mereka ini disebut dengan perwakilan dari daerah provinsi. Ya. Nah, setiap provinsi itu mendapatkan perwakilan sebanyak 4 orang. Ya. Jadi kalau tahun 2004 yang lalu itu provinsi di Indonesia itu masih 32 provinsi, maka keseluruhan jumlah anggota DPD-nya ada 128. Kemudian sekarang ini provinsi di Indonesia itu bertambah 2 menjadi 34 provinsi, maka jumlah anggota DPD-nya bertambah 8 orang ya menjadi 136 orang ya. Jadi saya ulangi lagi, setiap provinsi itu mendapatkan perwakilan sebanyak 4 orang ya, 4 orang. Nah, kemudian apa sih yang menjadi latar belakang atau alasan mengapa perlu dibentuk DPD ya di negara kita? Nah, kalau berbicara mengenai urgensi ya, pentingnya DPD dibentuk di negara Indonesia ini tidak terlepas dari teori perwakilan. Ya.
teori perwakilan. Jadi dalam teori perwakilan itu dikenal 3 model ya, perwakilan ya, atau 3 model representasi. Apa saja? Yaitu representasi atau perwakilan politik ya, kemudian perwakilan teritorial, dan perwakilan fungsional ya, perwakilan fungsional. Apa saja ini pengertiannya ya? Jadi kalau perwakilan politik, nah itu merupakan perwakilan secara nasional yang diwujudkan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ini yang sudah kita bahas minggu lalu ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian perwakilan itu tidak cukup hanya perwakilan politik, hanya perwakilan rakyat secara nasional, tapi juga perlu ada perwakilan lain yang disebut dengan perwakilan teritorial, atau perwakilan wilayah. Jadi teritorial ini juga disebut wilayah ya. Jadi ada perwakilan wilayah. Jadi setiap wilayah ya, kalau di negara kesatuan seperti Indonesia itu disebut provinsi ya, itu wilayahnya itu perlu ada perwakilan untuk memperjuangkan aspirasi di wilayahnya atau di daerahnya masing-masing. Itulah yang menjadi salah satu dasar kenapa DPD itu dibentuk ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi namanya perwakilan ya, atau representasi fungsional. Nah, fungsional ya. Perwakilan fungsional ini antara lain mengarah kepada pemberian keistimewaan kepada golongan tertentu ya, atau gender tertentu, misalnya perempuan. Nah, memang di negara kita perwakilan fungsional ini sudah mulai terasa ya, nampak dari adanya aturan dalam regulasi partai politik ya, bahwa dalam kepengurusan partai politik maka itu 30% harus diisi oleh perempuan. Nah, ini merupakan wujud ya, atau implementasi daripada perwakilan fungsional. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perwakilan politik ini diwujudkan ya, direalisasikan dengan DPR. Namun, perwakilan politik ini ya, yang berwujud DPR ini perlu dilengkapi oleh ya, atau dengan perwakilan teritorial. Yang tadi saya katakan ya, perwakilan teritorial ini diwujudkan dengan DPD. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya double check ya. Double check. Supaya adanya double check. Double check itu berarti pengecekan sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali. Atau pengecekan berlapis ya. Yang pertama dicek, kemudian dicek lagi. Maksudnya apa ini double check ini ya? Atau pengecekan ulang ini ya.
Jadi bisa saja ya di DPR itu tidak semua aspirasi tertampung ya. Karena begitu banyak aspirasi yang harus direalisasikan, maka ada potensi semua aspirasi masyarakat itu tidak dapat tertampung seluruhnya di DPR. Ya. Nah, dengan adanya double check ini, maka aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak bisa tertampung di DPR itu masih bisa diperjuangkan oleh DPD. Atau dengan kata lain masih bisa ditampung di DPD. Nah, nanti DPD inilah yang akan berupaya untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak dapat tertampung di DPR. Nah, jadi intinya supaya double check ini perlu supaya tidak ada aspirasi yang terbuang. Ya. Supaya semua aspirasi dapat diakomodasi atau diakomodir. Baik itu di DPR maupun di DPD. Itulah ya yang menjadi apa ya semacam alasan filosofis kenapa itu DPD diperlukan ya di samping DPR. Kemudian dengan sekarang ini adanya DPR ya, DPR dan DPD ya, itu menimbulkan pandangan ya, atau pendapat bahwa Indonesia ini menganut sistem parlemen bikameral ya. Sistem parlemen bikameral. Bikameral ini kita artikan dengan sistem parlemen dua kamar. Memang apakah demikian? Indonesia sekarang ini dengan adanya DPR dengan DPD ini telah menganut sistem bikameral. Nah, untuk sebelum menjawabnya, maka harus kita ketahui dulu ya, harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa model parlemen bikameral itu ada dua macam ya. Ada parlemen bikameral atau dua kamar yang strong atau kuat ya. Ini berarti kedua kamar ya parlemen ya. Itu kalau di Amerika Serikat itu ada kamar DPR, ada kamar Senat ya. Kalau di Inggris itu ada kamar House of Commons ya, dan House of Lords gitu. Kalau di Jerman tuh ada kamar Bundesrat ya, dan Bundestag. Bundesrat dan Bundestag. Maka di Indonesia itu ada kamar DPR dan kamar DPD. Nah, kalau model bikameral yang strong atau kuat, itu kedua kamar fungsinya sama kuat. Ya. Kedua kamar itu fungsinya sama kuat. Atau keduanya itu memiliki fungsi yang setara. Ya, setara. Di samping itu ada juga model bikameral ya, model parlemen bikameral yang weak atau lemah ya. Nah, ini maksudnya apa? Bikameral weak bikameral ya, atau bikameral yang lemah. Jadi di sini negara tersebut memiliki dua parlemen ya, dua kamar parlemen. Tapi salah satu fungsi salah satu kamar lebih lemah dibanding kamar yang lain. Nah, jadi dua kamar, tapi ada kamar yang dominan ya, dan ada kamar yang lebih lemah fungsinya.
tidak setara, ya, tidak sama kuat seperti yang tadi yang strong itu, ya. Jadi kalau weak ini, walaupun ada dua parlemen, tapi salah satu parlemen itu lebih lemah dibanding yang lain fungsinya. Nah, Indonesia masuk yang mana? Nah, dapat kita katakan, ya, ternyata bicameral di Indonesia itu termasuk kategori yang weak, ya, atau lemah. Kenapa demikian? Karena fungsi DPR ternyata lebih dominan daripada DPD, ya. Ya, kita bisa lihat, ya, DPR itu begitu banyak memiliki fungsi, ya, tugas kewenangan. DPD pun juga punya fungsi tugas kewenangan, tapi lebih kompleks, ya, lebih banyak, lebih dominan fungsi tugas kewenangan DPR dibanding DPD. Ya, jadi dengan kata lain, singkat kata, DPR di negara kita itu lebih dominan, ya, daripada DPD. Sehingga disimpulkan bahwa bicameral negara kita itu, Indonesia termasuk kategori yang weak, ya, atau lemah. Lalu apa saja tugas dan kewenangan DPD itu? Nah, nanti kita dengan membahas tugas-tugas DPD ini nanti akan terlihat bahwasanya terbukti itu, ya, bahwa fungsi tugas kewenangan DPD itu masih lebih lemah dibanding dengan fungsi tugas kewenangan DPR, ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, ya, kita bahas satu persatu. Apa saja itu, ya, tugas dan kewenangan DPD? Yang pertama, ya, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang. Nah, DPR pun sama, ya, dapat mengajukan rancangan undang-undang, tapi untuk DPD dibatasi, ya. DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tentang bidang-bidang tertentu saja. Tentang bidang-bidang tertentu saja. Jadi tidak bisa semua bidang, ya. Nah, bidang-bidang tertentu di sini berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, kalau DPR tidak ada pembatasan seperti ini, ya, DPR dapat mengajukan aneka macam, ya, topik rancangan undang-undang sepanjang memang itu termasuk materi muatan undang-undang, ya. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa DPR itu lebih dominan, ya, daripada DPD. DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang, ya, yang lebih luas topiknya, ya, atau judulnya. Sedangkan DPD itu dapat mengajukan rancangan undang-undang tapi hanya yang terkait dengan bidang-bidang tertentu saja. Utamanya yang berkaitan dengan daerah ini, ya, otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh atau bukti bahwa bicameral Indonesia itu, ya, lemah, ya, weak, karena DPR itu lebih dominan daripada DPD. Yang kedua, DPD diikut sertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang, ya, bersama DPR dan Presiden atau pemerintah. Tapi DPD hanya bisa ikut pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Tadi itu, ya, yang disebutkan di atas.
tentang otonomi daerah, ya hubungan pusat daerah dan seterusnya. Dan keikutsertaan DPD pun dalam pembahasan RUU dibatasi juga. Nah, kita tahu di DPR itu ada 2 tingkat pembahasan RUU ya, ada pembahasan tingkat pertama di tingkat alat-alat kelengkapan ya, dan kemudian di pembahasan tingkat kedua di tingkat rapat paripurna. Nah, memang DPD itu diikutsertakan ya atau terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang baik pada tingkat pertama. Nah, dulu awalnya hanya tingkat pertama ya, hanya tingkat pertama. Tapi kemudian lewat putusan Mahkamah Konstitusi, DPD itu ditambah kewenangannya ya, menjadi terlibat juga pada pembahasan tingkat kedua ya. Walaupun tetap gitu ya, terlibatnya hanya untuk pembahasan RUU bidang-bidang tertentu ya, tapi ya lumayan lah. Ini meningkat ya kewenangannya, yang awalnya DPD hanya terlibat pada pembahasan tingkat pertama, tapi kemudian juga dilibatkan pada tingkat kedua. Nah, tapi walaupun sekarang ini juga dilibatkan pada pembahasan tingkat kedua, tapi tetap saja tidak sampai kepada tahap persetujuan bersama suatu RUU menjadi undang-undang ya. Nah, karena tetap saja ya tahap persetujuan bersama ini menjadi kewenangan eksklusif DPR bersama Presiden saja ya. Jadi itu ya, DPD itu terlibat dalam pembahasan RUU baik tingkat pertama maupun tingkat kedua. Tentu RUU bidang-bidang tertentu saja ya. Tapi walaupun demikian, DPD tidak sampai kepada tahap kesepakatan bersama atau persetujuan bersama antara DPR bersama Presiden yang menjadikan RUU itu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, singkat kata ya, tahap persetujuan bersama ini tetap eksklusif menjadi kewenangan DPR dan Presiden. DPD tidak ikut serta ya. DPD tidak dilibatkan dalam tahap persetujuan bersama ini. Nah, lagi-lagi di sini nampak ya ada pembatasan kembali terhadap kewenangan DPD ya. Dan juga bisa kita lihat ya bahwa DPR itu tetap yang lebih dominan fungsinya dibanding DPD ya dalam penyusunan undang-undang ini ya, atau dalam pembentukan undang-undang ini. Kemudian yang ketiga, DPD memiliki tugas memberikan pertimbangan ya terhadap rancangan undang-undang APBN ya, rancangan undang-undang yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, sini kita lihat ya, DPD itu memberikan pertimbangan. Nah, yang namanya pertimbangan itu tidak mengikat ya, tidak mengikat artinya pertimbangan itu bisa didengar, bisa juga tidak didengar ya. Jadi kalau DPR mau
menggunakan atau menerima pertimbangan DPD, ya itu bisa saja ya. Tapi kalau DPR itu tidak mau mendengar pertimbangan DPD, tidak mau menerima pertimbangan DPD, ya tidak mau memakai pertimbangan DPD, ya itu juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Karena di sini disebutnya pertimbangan, ya. DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN ya, dan RUU yang terkait dengan pajak, dengan pendidikan dan agama ya. Kemudian yang keempat ya, di samping DPD itu ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang, kemudian DPD juga ikut memberikan pertimbangan ya, di dalam RUU yang terkait dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. DPD pun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi ada fungsi pengawasan juga di sini ya. Jadi DPD di samping memiliki fungsi legislasi ya, menyusun, membentuk undang-undang, DPD pun memiliki fungsi pengawasan. Mengawasi apa? Nah, mengawasi pelaksanaan undang-undang. Nah, ini sudah jadi undang-undang ya, undang-undang tentang bidang-bidang tertentu yang tadi kita sebutkan di atas itu ya, yang terkait dengan daerah, otonomi daerah, hubungan pusat daerah, ya, penggabungan daerah, pemekaran daerah, dan seterusnya. Kemudian DPD pun melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, ini lagi-lagi di sini mereduksi kewenangan DPD ya, karena DPD itu tidak sampai kepada tahap akhir ya melakukan pengawasannya. Kenapa demikian? Karena hasil pengawasan DPD itu harus diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti oleh DPR. Nah, jadi lagi-lagi di sini kewenangan pengawasan DPD itu hanya setengah jalan ya. Hanya setengah jalan, tidak sampai akhir. Karena pada akhirnya DPR lah yang berwenang untuk menindaklanjuti. Nah, ini lagi-lagi menjadi tanda ya, menjadi bukti bahwa parlemen bicameral ala Indonesia ini merupakan bicameral yang lemah ya, weak. Sistem parlemen dua kamar yang lemah. Yang ditunjukkan dari lebih superiornya ya DPR dibandingkan dengan DPD dalam hal melakukan pengawasan ini ya. Kemudian tugas DPD, tugas dan kewenangan DPD yang kelima yaitu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi memang anggota BPK ini DPR yang milih ya. DPR yang memiliki kekuasaan untuk memilih anggota BPK. Jadi keputusan akhirnya itu tetap berada di tangan DPR untuk memilih siapa yang akan menjadi anggota BPK. Dan di sini DPD lagi-lagi hanya memberikan pertimbangan kepada DPR. Lagi-lagi yang namanya pertimbangan itu bisa didengar, bisa tidak ya, tergantung DPR-nya mau memakai pertimbangan DPD atau tidak. Itu terserah kepada DPR ya. Di sini kewenangan full powernya itu ada di tangan DPR untuk memilih anggota BPK. Nah, calon anggota BPK yang sudah dipilih oleh DPR, sudah lolos seleksi di DPR, maka kemudian
tinggal diajukan ke presiden untuk dilantik. Jadi di sini pun tugas presiden hanya melantik saja, melantik anggota BPK yang sudah lolos seleksi dari DPR. Ya. Jadi lagi-lagi bisa kita lihat ya di sini DPR itu lebih dominan daripada DPD. Nah ini contoh lagi ya, bicameral yang lemah ya, yang weak. Ada kamar yang satu lebih dominan daripada kamar yang lain. Tugas yang keenam atau kewenangan yang keenam, DPD menerima hasil laporan pemeriksaan keuangan negara ya oleh BPK. Jadi memang tugas BPK ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara ya. Dan hasil laporannya itu diserahkan kepada DPD maupun kepada DPR ya. Nah, DPD ini setelah mempelajari hasil laporan dari BPK, maka DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan APBN. Nah, ini salah ketik. Dengan APBN. Dengan APBN. Ya, jadi di sini kita lihat ya, lagi-lagi di sini DPD hanya sekedar memberikan pertimbangan ya kepada DPR. Yang berarti ya pertimbangan itu bisa didengar, bisa tidak. Ya. Kemudian tugas yang berikutnya lagi, yang ke-7, DPD juga boleh membuat ya, menyusun program legislasi nasional atau prolegnas tentang rancangan undang-undang bidang-bidang tertentu yang tadi disebutkan di atas ya, yang terkait dengan daerah. DPR pun sama ya, memiliki kewenangan membuat prolegnas, tapi DPR lebih luas ya kewenangan prolegnasnya, karena DPR bisa menyusun prolegnas tentang rancangan undang-undang dengan berbagai judul, ya, dengan berbagai topik. Sedangkan DPD itu prolegnasnya hanya sebatas rancangan undang-undang bidang-bidang tertentu saja, sebagaimana tadi kita jelaskan di atas. Ya. Nah itu ya tugas-tugas daripada Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, jadi dari tugas-tugas DPD itu dapat kita simpulkan bahwa memang tugas kewenangan DPD itu masih lebih lemah ya dibandingkan dengan DPR ya. Dengan perkataan lain ya, di sini fungsi tugas kewenangan DPR itu lebih dominan ya dibandingkan dengan fungsi tugas kewenangan DPD ya. Ada beberapa kewenangan DPD yang hanya sampai setengah jalan karena kemudian DPR yang harus menindaklanjuti ya kewenangan DPD tadi. Nah, jadi DPR yang menindaklanjuti hasil kerja ya, menindaklanjuti hasil pengawasan daripada DPD ya. Nah, itu ya, jadi
kewenangan DPD itu beberapa itu hanya sampai setengah jalan ya, yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh DPR ya. Yang dengan kata lain berarti DPR di sini yang sebagai penentu akhirnya ya. Adanya ketimpangan ya, adanya ketidakseimbangan antara fungsi tugas kewenangan DPR dengan fungsi tugas kewenangan DPD ya, di mana DPR itu lebih kuat ya, lebih superior ya, daripada DPD secara fungsi ya, secara fungsi. Karena kalau secara struktural mereka sederajat ya, DPR dengan DPD itu secara struktural gitu, secara struktur ketatanegaraan mereka sederajat, setara. Keduanya adalah parlemen ya, tetapi secara fungsi DPR itu lebih superior daripada DPD secara fungsi. Nah, dengan kondisi demikian, maka ada pakar ketatanegaraan ya yang bernama Profesor Jimnya Sidiki ya, mengatakan bahwa DPR itu DPD, maksudnya DPD bukan DPR. DPD itu bukanlah legislator yang sebenarnya, melainkan hanya sekedar co-legislator bagi DPR ya. Jadi ibaratnya DPD itu hanyalah semacam asisten gitu, penunjang ya bagi DPR. Nah ini akibat daripada ketidakseimbangan di dalam fungsi DPD dengan fungsi DPR ya, di mana fungsi DPR ya lebih kuat dibanding DPD. Sampai-sampai Profesor Jimnya Sidiki mengatakan bahwa DPD itu dia lebih kepada co-legislator bagi DPR ya, hanya semacam asisten ya atau penunjang daripada DPR ya. Jadi DPR inilah yang sesungguhnya menjadi the real legislator ya, the real legislator DPR ini. Itulah ya mengenai tugas-tugas dan kewenangan daripada Dewan Perwakilan Daerah ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini ya, tentang DPD ya. Tapi ini kita belum selesai ya membahas DPD ya, ini masih bagian pertama. Nanti dalam kuliah berikutnya kita akan membahas lagi DPD ya, bagian kedua. Itu kita akan membahas ya, di bagian kedua tersebut kita akan membahas mengenai pengisian jabatan dan susunan atau alat kelengkapan DPD ya. Nah itu nanti kita bahas pada perkuliahan berikutnya. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.